First fruit. Betul. First fruits, ya kan? Oke. Kita mau tanya. First fruit yang Ini kuis, C. ini cuman jawab-jawab aja ya. First fruits yang literal. Literal tuh yang natural. Oke, kita mau tanya NC, siapa namanya yang literal? Musa, C. Oke, mau tanya Nona, setuju nggak? Iya. Oke, mantap, betul. First fruit yang menjadi alasan. Oke, kita mau tanya sama Nona. Yesus. Oke, kita mau tanya Aca, setuju? Setuju, C. Mantap. Oke, kita mau tanya sama Aca sekarang. Apa Aca dia punya alasan? Alasan untuk apa, Aca? Alasan untuk alasannya kalau Tuhan Yesus Untuk apa? Untuk apa? Alasan Yesus jadi first fruit adalah apa? alasan Yesus jadi first fruit nanti kalau 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 dia datang kedua kali dia bangkitkan nih, C. Bangkitkan apa? Yang jelas, yang lengkap. Bangkitkan Musa. Musa udah di surga loh, Aca. Alasan apa yang kamu jawab di kuis itu? Alasan kurang lengkap aja punya jawaban. Oke, Sami boleh bantu? Oh, oke. Boleh nih, C. Aku dapatnya alasan kenapa semua orang bisa semua orang yang mati bisa bangkit. Oke, Sally setuju nggak? Setuju, C. Kalau mau dilengkapin apa yang kurang, Sally? Nice, boleh aku coba tambah lagi, Nice. Abis ini ya, abis Oke, Nice. ini. Coba ya, C. Ya, boleh, Sally, silakan. Alasan kenapa Tuhan Yesus itu first fruits karena karena Tuhan Yesus alasan kenapa semua orang yang mati bisa bangkit dari kematian. Terus halo, C, bisa Ya, dengar, silakan, sayang. oh ya, C. Bisa bangkit dari kematian karena percaya Tuhan Yesus yang mati, C. Oke, percaya Tuhan Yesus yang mati. Sami apa? Aku ini sih, C. Alasan kenapa semua orang bangkit, yaitu termasuk Musa, dan Musa karena itu sebut sayang, dia yang mati literal kan? oke, Nice. Yang nanti itu loh, kalau kenapa dia dibangkitkan? Tadi sudah betul, tapi kurang lengkap. Karena yang akan bangkit itu yang
kebangkitannya bergantung kepada Tuhan Yesus punya kebangkitan, Ca. Oke, itu sama ya. Jadi, apakah masih ingat dia di sini dibangkitkan punya live hijau kan? Oh ya, punya live hijau, Ca. Aca ngerti nggak punya live hijau? Masih ingat nggak itu? Live hijau itu live apa? Live hijau, live eternal life. Mantap Nona, eternal life. Oke Aca? Aca harus sering review ya Aca. Kalau sudah lama Aca review lagi nih. Pagi, Ca. Nah, eternal life kan? Betul nggak? Apakah NC Sally ingat? Manda ingat? Ingat, Ca. Oke, lawannya live hijau, live warna apa waktu itu? Putih, Ca. Yang Live putih kan? probation. Nah, ini live probation, betul? Terus dia mati kan di ujung probationnya kan? Lalu dia artinya di sini hidup. Tapi waktu dia hidup, dia lakukan apa? Ayo. Peace. Meat and drink. Betul. Tapi apakah meat and drinknya profit nggak kalau nggak makan firman Tuhannya? Enggak. Enggak. Jadi orang ini meat and drink lambang dia menerima kehidupan kekal, betul? Atau menerima firman. Betul nggak? Ini lambang makan, lambang menerima. Apa kata lain word? Live. Live. Apakah live yang di sini hijau atau putih? Spirit. Live hijau atau putih? Hijau. Tapi dia kan udah live putih kan? Dia udah lagi hidupkan live putih. Artinya dia waktu meat and drink itu lambang dia menerima live warna hijau. Sehingga waktu dia mati, dia akan dibangkitkan. Karena waktu dia di live probation, dia sudah terima apa? And drink atau Sudah terima apa? Itu yang dia lakukan, Sami. Pertanyaannya apa yang dia terima? Dia menerima word atau live. Yang lengkap, Sami, konteksnya live yang warna apa? Yang warna hijau. Nah, yang lengkap. Oke, NC ngerti itu, NC? Coba NC jelaskan waktu dia di dalam NC coba jelaskan waktu dia di dalam live probation, dia bikin apa sih NC? Waktu di live probation itu yang live putih dia meat and drink. Dan itu lambang apa NC? Lambang dia menerima word atau word itu sama dengan live hijau. Nah, live hijau itu live apa NC? Eternal life. Jadi kalau waktu dia merah yang agak tidur-tidur ini, dia mati live putih atau live hijau? Live putih. Nah, mati live putih. Artinya kalau mati live putih, apakah dia masih punya live yang apa, NC? Hijau. Artinya, NC nanti kalau dibangkitkan dapat yang putih atau hijau, NC? Hijau. Apakah ini tujuan kita, NC? Walaupun nanti kita mati dianiaya, NC, kita nggak perlu takut. Karena sebelum aniaya, kita udah lakukan meat and drink, itu lambang kita menerima firman dan live hijau. Gimana? Bisa sih. Nah, Manda bisa dapat itu, Manda? Bisa ya, Manda? Iya, Kak. Bisa, Nah, Kak. jadi ada gunanya nggak, Manda? Meat and drink tapi nggak ngerti untuk apa. Ada gunanya nggak? Enggak, Kak. Bisa nggak meat and drink tapi nggak pernah belajar firman? Bisa? Enggak, Kak. Enggak semua. Artinya kalau misalnya kita perjamuan suci dulu ya di gereja, itu semua yang makan anggur sama roti. Apakah kita jarang belajar atau sering belajar kalau di gereja dulu? Sally, Manda yang udah besar-besar yang hidup. Jarang sekali, Kak. Gimana Sally dulu di gereja sering belajar Alkitab?
Enggak, C. Ah, itu dia. Jadi apakah kalau nggak jarang belajar, nggak terima firman, nggak hidupkan firman, apakah kalau ikut perjamuan ada gunanya nggak? Enggak, C. Nggak ada. Jadi artinya make sure yang kita buat kita tahu artinya. Betul nggak? Bagaimana? Boleh? Boleh, Kak. Dan artinya apakah kalau kita terima live yang hijau ini, kita perlu takut nggak kalau kehilangan live putih aja, Sami? Belum dibuka sayang mic-nya. Oh, putus. Kasihan. Oh, alah, putus. Oke. Coba Nona. Walaupun Nona, walaupun kehilangan live putih, kalau misalnya kita udah punya live hijau, perlu takut nggak kalau kehilangan live putih? Mati dalam probation demi kebenaran. Itu dia. Jadi sebelum nanti aniaya, make sure kita sudah punya yang warna apa? Warna hijau. Itu dia. Boleh semuanya? Boleh, Kak. Oke, mantap. Jadi alasannya, ini kenapa Yesus jadi alasan? Alasannya adalah orang yang mati di dalam live yang warna putih akan nanti dibangkitkan. Karena sebelumnya dia sudah menerima word atau live yang warna hijau dan lambang yang mereka lakukan meat and drink. Gimana? Bisa? Bisa ya? Bisa, Kak. Nah, jadi Yesus first fruit, alasan kenapa orang lain dibangkitkan. Dan orang yang bangkit ada syaratnya atau semua yang mati bangkit? Atau orang yang mati itu harus punya life hijau yang mana? Yang mati harus punya live hijau. Itu dia. Bisa nggak? Oh, pokoknya semua orang matilah yang KTP-nya di KTP terdaftar orang Kristen akan dibangkitkan. Apakah seperti itu? Enggak, Kak. Enggak. Tapi yang punya apa? Live hijau atau eternal life. Betul. Mantap, Nona. Oke, kita lanjut ya. Kita mau belajar first fruit sekarang ya. Jadi, ini ada Musa. Jesus. Dan ada satu lagi, oke? Boleh? Oke, kita mau tanya. Yesus mati kan? Di sini kan? Iya. Sebelumnya Yesus mati harus ada apa? Apanya Yesus? Harus ada apa? Word of Christ. Bukan? Work of Christ-nya bisa kalau orang work, dia mati atau hidup? Kalau orang kerja, kira-kira bisa nggak orang mati kerja? Oke, bisa, Mija. Jadi artinya ya, sebelum kayu salib adalah apanya Yesus? Konteksnya Sami, tadi Mija sudah ngarahin pekerjaan itu sama dengan hidup. Artinya ini adalah apa Yesus. Kehidupan Yesus, Mija. Gimana? Aca ngerti nggak, Aca? Oke, kehidupan Yesus. Masih ingat nggak kata lain kehidupan apa? Word. Apa? Bukan? Word. Apa kata lain kehidupan? Bread. Bukan? Blood. Masih ingat blood? Betul kan? Jadi kata lain ini adalah blood. Blood-nya tercurah di mana? Kayu salib. Betul, di kayu salib, betul? Nah, oke, mantap. Lalu 3 hari kan? Baru Yesus apa? Bangkit. Oke. Dan Yesus waktu bangkit dia jadi apa? First fruit. First fruit-nya kira-kira ada corruption-nya enggak?
Ada corruption-nya? Tidak. Tidak. Artinya tambahin X kan, tidak ada corruption. Ayo, kata lain tidak ada corruption apa? Sempurna. 2 kata, bahasa Inggris. Bukan. Tidak di-fermented, C. Apa? Tidak fermented, C. Bukan. 2 kata, bahasa Inggris. Unleavened bread, Kak. Bukan, coba lagi. Ini ada di kitab Peter nih, kita udah belajar. Without blemish. Betul nggak Sasha? Betul nggak? Ingat nggak itu? Ayo kita buka 1 Petrus 1. 2 Petrus sih tadi kalau nggak salah. 2 Petrus 1 ayat 18-19 ya. Yay. Ah itu betul. Alah, oh iya bukan 9. Oke, thank you Kak. Terus 1 Petrus. Nah, ini dia. Nah, ini kan 18 dan 19. Kamu di-redeem bukan dengan kamu punya corrupt, tidak, bukan dengan sesuatu yang corruption kan, itu kan? Masih ingat itu? Iya. Corruptible things ya. Corruptible thing, jadi kan? Kamu di-redeem bukan dengan corruptible thing loh. Karena Yesus matinya berapa hari? 3, C. 3. Kalau corrupt berapa hari? 4. Apa itu artinya, C? Kayak siapa itu? Corrupt itu? Lazarus. Kayak siapa? Lazarus. Lazarus, mantap. Tapi dibilang apa? Dengan blood of Christ. Kata lain blood apa? Kata lain blood apa? Darah. Kehidupan, C. Life. Life. Ayatnya di mana? Masih ingat nggak? Leviticus piro, Aca? Leviticus, C. 17 ayat 11. Betul, mantap Nona Leviticus 17, C. Ya, mantap Nona. Ayat 11. Masih ingat semua? Artinya di sini dibilang dia punya lamb yang punya atau blood of Christ-nya without apa? Without blemish, C. Dan without apa? Without spot. Oh, oke. Boleh, boleh. Without blemish. Blemish. Blemish itu apa? Blemish itu apa? Apa itu blemish? Oke. Apa itu without blemish? Aca. Cacat nih, C. Tanpa cacat, betul? Yang itu dong domba. Itu dia ya. Oke, mari kita lihat ya. Oke, mari kita mau baca kutipan, oke? Mau baca kutipan sekarang. Bisa lihat ya? Bisa, C. Oke. Mereka yang mengotorkan, korup. Artinya kalau korup bertentangan dengan apanya Yesus? Kalau ini blood atau apa NC? Blood atau life? Punyanya siapa sayang? Yesus. Betul. Artinya orang yang membuat korup, mereka punya tubuh. Ya. Kalau orang yang mengotorkan tubuhnya harus dalam keadaan hidup atau mati? Hidup. Hidup. Jadi ini kan dalam keadaan hidup dia apa? Korup, betul? Artinya dia ada blemish nggak? Ada. Apakah ada spot?
ada, C. Aduh, oke. Jadi artinya mau korup atau enggaknya tergantung saat saya hidup atau saya mati. Hidup. Hidup, mantap. Sampai sini bisa mengerti? Bisa, C. Ini ayat, oh, thank you, C. An appeal to mother ya ini. Oke. Oke, mari kita bilang gini. Orang-orang yang hidupnya korup, blemish spot, nggak sesuai dengan kehidupan Yesus yang nggak ada corruption, nggak bisa menikmati persetujuan Tuhan. Jadi Tuhan bisa setuju nggak sama orang ini? Apakah hidupnya? Jadi hidupnya itu nggak berkenan buat Tuhan. Jadi kita mau tulis ya ini, hidup yang korup dan without loss ini tidak berkenan buat artinya apakah Bapa di surga sangat please atau favor nggak sama Yesus? Apakah Bapa berkenan nggak sama Yesus? Iya, C. Nah, itu dia. Karena kalau yang hidupnya korup, blemish spot, Bapa nggak berkenan. Tapi kalau Tuhan Yesus, Bapa berkenan. Masih ingat nggak waktu Tuhan Yesus dibaptis, apakah ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, betul? Iya. Nah, itu buktinya kehidupan Yesus. Apakah ada korupnya nggak? Enggak, Kak. Ada blemish-nya nggak? Tidak. Ada spotnya? Enggak. Oh, mantap. Lalu dibilang, jadi hidupnya kalau gini-gini terus bikin yang korup, yang nggak bagus, yang berdosa, ya Tuhan nggak berkenan. Sampai mereka benar-benar sungguh-sungguh bertobat. Jadi orang ini harus apa? Yang korup blemish ini harus apa? Langkah supaya repent. Repent itu bertobat, oke Aca? Lalu membuat pembaharuan seluruhnya. Ya, entire reform. Apa sih entire reform? Maksudnya adalah kalau misalnya saya dulu A, saya harus berubah jadi B yang sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus nggak bikin, saya juga nggak bikin. Kalau yang Yesus bikin, saya bikin. Itu namanya melakukan perubahan sepenuhnya dalam hidup saya. Gimana? Bisa? Bisa, C. Ujungnya dia jadi apa? Perfect apa ini? Perfect holiness. Aduh. Mantap nggak? Perfect. Jadi kita bisa sempurna nggak? Bisa, C. Bisa. Bisa. Perfect holiness dalam takut akan Tuhan. Ayo, kalau fear God, itu ingat apa? Revelation. Betul, Revelation. Betul, NC. Betul, Manda. Atau Apa kabar? 1 AM. Betul, malaikat pertama kan? Artinya orang yang lagi bertobat dan melakukan perubahan mengerti malaikat pertama enggak? Kalau dia fear the Lord. Iya. Itu dia ya. Lalu mari kita baca ya. Tidak ada satu orang Kristen pun yang boleh memanjakan perbuatan-perbuatan yang bisa membuat sistem tubuh kita menjadi kotor, jadi nggak berfungsi dengan baik. Dan membuat manusia itu jadi jadi membuat manusia itu nggak sama kayak rupa Tuhan lagi. Coba, apakah kalau divaksin kira-kira korup tubuh atau membuat tubuhnya jadi mantap? Korupsi tubuh. Nah, bagaimana? Masih bisa mengerti nggak? Iya, Kak. Itu dia. Kalian tahu nggak anak-anak yang apa namanya? Ini kalian tahu nggak? Ini anak apa? Yang kayak gini. Tunggu ya, aku kasih ini.
Aca penasaran ya? Aduh, kalau penasaran firman Tuhan bagus, tapi jangan penasaran yang setan tawarkan ya. Ya, Mice. Itu dia. Saya juga, Cek. Iya, mantap. Oke. Tunggu ya, kok nggak bisa keluar gambarnya? Tunggu. Waduh. Sekarang Oke. banyak anak yang tiba-tiba kena hepatitis gitu ya, Ge? Iya, betul Kak. Aduh, Ngeri banget. ngeri banget. Oke. Mari kita lihat nih ya. Kok gambarnya nggak ada? Oh, ini. Bentar. That's foto. Bisa lihat ini? Itu kenapa, Cek? Nah, ini anak-anak autis namanya. Apa, Mice? Ini autis. Anak ini apakah kira-kira mirip image of God nggak kalau begini? Enggak. Nah, bibirnya Enggak ya? enggak Kak, ini udah hancur. Apakah setan ingin kita merusak image of God? Iya. Nah, itu Betul. dia. Jadi dengan suntikan-suntikan, lewat makanan-makanan yang dijual di Indomaret dan semuanya, tuh setan ingin merusak image Tuhan dalam manusia. Mamahnya makan sembarangan, korbannya anaknya, betul nggak? Image of God-nya jadi rusak. Harusnya jadi anak-anak manis, kayak Ensi, kayak Aca, Manda, semua. Tapi karena pola hidup dan mengkorapin tubuh, memasukkan yang salah, makanan yang salah, sehingga hasilnya image of God rusak atau enggak? Rusak, Mice. Nah, boleh mengerti semuanya? Apakah salah satu supaya kita nggak bikin korap adalah memasukkan hal-hal yang tidak merusak tubuh ke dalam mulut kita? Boleh? Boleh, Cek. Nah, itu dia ya. Oke, kita bentar ya. Cece mau yang penting-penting aja ya. The moral pollution. Oke. Jadi dibilang ini. Jadi bukan aja mukanya jadi aneh gini. Kalau punya anak, dia punya moral. Moral itu adalah sikapnya. Ya, sikapnya. Contohnya ya, anak-anak yang suka makan biskuit, yang suka makan ciki-ciki yang banyak MSG-nya yang perasa-perasa, pasti tukang marah, pasti nggak bisa diam. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan gula. Jadi mamanya bilang, ayo diam. Karena dia selalu makan coklat-coklat, yang gula-gula putih semua, jadi nggak bisa diam. Tubuhnya hyperaktif jadinya. Jadi moralnya bagus nggak kira-kira? Bagus, Mice. Jadi apakah Aca hasil makan yang salah itu terlihat dalam karakter kita? Contohnya jadi nggak sabaran, ya toh? Jadi suka emosi dan semuanya. Itu semua karena makan makanan yang apa? Salah. Boleh? Iya, Mice. Boleh. Yang lain bisa ngerti itu? Bisa, Kak. Oke, lalu dibilang, sebab harus diikuti apa? Sebab harus diikutin apa? Sebab diikuti akibat. Kalau saya sebabnya makan yang salah, ya akibatnya saya apa? Moralnya jadi nggak bagus. Kalau saya makan makanan salah, ya saya disuntik, ya saya sakit, saya bisa mati, saya bisa membuat punya anak yang autis, yang nggak ada image of God-nya, formnya, betul nggak? Itu dia. Lalu dibilang, orang-orang yang mengaku murid-murid Kristus. Siapa yang mengaku murid Kristus di sini? Kita semua kan? NC, Aca, Sally, semua pasti mengaku image disciples of Christ kan? Lah harus dia meninggikan, ya, ditinggikan mereka punya pikiran dan perbuatan. Ya. Mereka harus
Ya, menyadari mereka lagi mempersiapkan, mereka punya pikiran dan karakter untuk kekekalan. Jadi artinya contohnya apakah ada game-game di surga? Tidak, Mice. Ya, jangan disukai game-gamenya. Kita harus menyesuaikan kita punya karakter sesuai dengan kekekalan atau di dunia. Kita punya kekekalan. Kekekalan gitu. Kalau misalnya di surga udah nggak bisa makan ikan, apakah di surga nanti, Cece, Ensi ajain Cece, Cece, ayo kita mancing ikan yuk. Apakah kasihan ikannya dibunuh-bunuh di surga begitu? Enggak. Enggak. Apakah ayam nanti kita kejar-kejar? Aca kejar-kejar ayam mau dipotong? Tidak, Mice. Enggak. Jadi kita sekarang udah lebih dekat ke Eden. Harus makanannya pun sesuai dengan apa? Eden. Kekekalan. Kira-kira apakah di surga ada Indomaret, Alfamaret? Tidak ada Alfamart. Ada. Nggak ada. Artinya jangan biasakan kita makanan-makanan yang di Indomaret. Karena di surga sudah nggak ada Indomaret lagi. Gimana? Ya kan? Nah, bisa Iya, mengerti semuanya? betul. Iya, Mice. Nah, bisa Aca ngerti? Jadi Aca ngerti nggak kenapa Aca stop sesuatu? Biasanya saya suka coklat-coklat semua yang di Indomaret. Saya enggak lagi karena di surga sudah nggak ada lagi. Saya mau menyesuaikan karakter saya di sini sesuai dengan karakter yang bisa dibawa di surga. Boleh? Semuanya? Iya, Mice. Itu dia. Lalu dia bilang, dan kalau orang itu selamat harus tanpa apa? Ayo. Tanpa widak sahur. Tanpa spot atau blemish tadi kan? Nggak boleh ada yang itu semua, yang unsur-unsur dunia dosa nggak boleh. Karakter Kristen mereka harus tanpa cacat. Kalau ada cacatnya Aca, bohong sedikit, berani bohong, suka bohong semua, mereka akan dinyatakan nggak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Aca mau? Nggak mau, Mice. Jangan. Apakah gara-gara aku nggak mau ngaku aku, terus nggak masuk surga, rugi kan Aca? Mice. Nah, itu dia. Karena aku nggak mau kelihatan salah, aku bohong aja Nah, rugi kan? Iya, Mice. Cuman gara-gara telur guanin jadi nggak masuk surga, bahaya toh Aca? Rugi toh? Nah, Pergi, Mice. ya harus jujur, harus bilang yang benar. Kalau salah mengaku salah, nggak boleh salah dibilang benar atau benar dibilang salah. Boleh? Bisa semua? Iya, betul. Lalu itu semua untuk bisa hidup murni tanpa dosa di kerajaan Bapa yang kekal selama-lamanya. Siapa yang mau hidup di kerajaan Bapa selama-lamanya? Aduh, itu dia. Boleh? Jadi itulah yang namanya tidak korup. Tidak korup itu artinya menghidupkan kehidupan Yesus yang tanpa dosa. Boleh? Pikiran, karakternya harus disesuaikan dengan karakter surga. Kira-kira apakah pikiran surga ada yang benci-benci enggak? Ada? Nggak ada. Artinya kita bisa nggak benci sesama, aku nggak suka sama Sally, aku nggak suka sama Manda, boleh nggak? Boleh, Mice. Boleh. Ingat, kalau ada itu diserang sama setan, setan bilang, saya mau kamu nggak masuk surga untuk binasa sama saya di neraka sampai kamu terbakar dan saya terbakar. Apakah NC mau nggak dengerin setan punya omongan? Enggak sih. Nah, jangan ya, kita lagi ditipu. Nanti kalau kita ditipu, kita nggak bisa kabarkan 3 malaikat kepada orang-orang yang lagi tertipu sama 3 kata, kan Nancy? Iya, Ce. Aduh, kasihan banget kan mereka teriak-teriak, pakai bahasa yang nggak dimengerti. Nanti kita lanjut ke pelajarannya hari Kamis ya. Setiap Kamis kita mau belajar itu. Oke? Oke, sampai sini apakah bisa jelas? Nah, pertanyaannya tadi kan sudah ada Musa, Yesus, ada titik-titik. Ini kan kita nggak tahu nih siapa kan?
Oke, kita mau buka Iya. ayatnya. Siapa ya? Oke. Tadi kalau misalnya nggak ada katanya apa? Misalnya nggak ada spot, depannya apa? Misalnya nggak ada spot, depannya Without. kata apa? Without. Betul? Without. Without tuh artinya murni kan? Nggak Iya. ada nih yang kotor-kotor ini kan? Oke, kita mau baca ini siapa ini Iya. titik-titik ini ya? Oke. Oke, kalian cari kata without ada nggak di sini? Ada Mi. Ada. Nah, tapi di sini Ada. without apa? Without apa? Hold. Fault Without itu Hold. tanpa salah. Kalau tanpa salah akhirnya ada dosanya nggak? Tidak. Enggak. Tidak. Ini without fault ya. Jadi kata lain without blemish, without spot, without apa? Without fault. Oh. Dan orang-orang yang tanpa salah mulutnya nggak ada tipuan. Mulutnya nggak ada apa? Benar. Tidak ada Tipuan. tipuan. Aduh, kalau mulutnya suka nipu, kota apa itu? Babi. Babylon. Aduh, artinya kalau kita bilang yang nggak benar, dari mulut kita keluar yang nggak benar, itu kira-kira mulut Babylon atau mulutnya Kristus? Babylon. 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 Kira-kira kita without fault atau ada fault kalau ada tipuan? Kira-kira yang keluar kata pekabaran 3 malaikat kalau ada tipuan? Enggak. Kalau misalnya ada tipuan, Sally, katak yang keluar katak atau pekabaran 3 malaikat? Katak sih. Katak. Jadi Hmm. ini tidak ada tipu. Kalau orang yang tidak tipu tanpa cacat, tanpa kesalahan, tanpa blemish. Siapa ini dear? Betul nggak? Ini siapa yang punya mulut? Pertanyaannya siapa yang punya mulut yang nggak ada tipu-tipu? Betul nggak? Mau tahu nggak Iya. kalian? Siapa Mau. punya mulut tidak ada tipuan? Nah, kita baca ayat 4-nya. Oke. Oke, mari kita lihat. Oke, Aca baca bahasa Inggrisnya. Silakan. These are they which were not developed, for they are virgins. These are they which follow the Lamb whithersoever the God. These were remanded from among men, being the first fruits unto God and to the Lamb. Oke. NC mau baca bahasa Indonesianya. Silakan NC. Siapa ini mereka yang nggak punya mulut yang punya mulut nggak ada tipuan? Silakan NC. Kece, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba, yaitu domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia korban sulung bagi Allah dan bagi anak. Let's say
First fruit. Iya. Mereka siapa ini, NC? Oh iya. Oh, apakah ada first fruit? Gimana? Iya. Artinya yang ketiga ini juga first fruit dong. Musa first fruit diangkat ke surga. Artinya dia kalau diangkat ke surga, artinya mereka udah without blemish atau masih ada blemish Musa? Without. Without, namanya ke surga kan? Yesus bangkit. Apakah kehidupannya dari hidup sampai dia mati dan lambangnya dia mati 3 hari, ada corruption-nya enggak? Jadi first fruit, betul? Musa juga first fruit. Sekarang yang di Revelation 14 ini juga namanya apa? First fruit. Waduh. Apa? Dan dia nggak ada without apa tadi? Without blemish. Without apa tadi? Without apa? FF. Oh. Mulutnya suka tipu-tipu atau nggak suka tipu-tipu tuh? Ah, sapa mereka. First fruit ini, betul? Sapa mereka. Oke, mari kita baca ayat 1. Baca ayat 1. Manda, boleh bahasa Inggrisnya Manda. Oke, Kak. Revelation 14 ayat 1. And I looked, and lo, a lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000 having his father's name written in their foreheads. Bahasa Indonesianya kita minta kesediaan dari Nona, bisa Nona? Nona tadi dia bilang Putus ya? putus. Iya, Gay. Oh, oke. Kak Sasha, Kak. Boleh, Kak? Thank you, Kak. Boleh, Gay. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, jadi siapa nih yang di akhir zaman? 144.000. Dan coba mari kita lihat. Apakah dia di-redeem? Kalau di-redeem itu hubungannya dengan apa, Christ? Bukan. Ini pertanyaan kita, Manda apa Manda? Hubungan dengan apa? W? Aduh, Sami konteks dong. Redeem ini sesuai pertanyaan kita. Apa? Menebus, menebus. Ayo. Ini PR tadi, Divis. Sami. Oh, work of Christ. Work of Christ. Betul? Jadi apakah artinya first fruit yang ini dia jadi first fruit dan benefit dari pekerjaannya work of Christ menebus, betul nggak? Pekerjaan Kristus dilambangkan dengan vis apa aja? Yang pertama. Passover. Passover. Lalu yang kedua apa? Lalu yang ketiga apa? Aduh, apakah ini lambang Savior? Masih kan nggak ini kutipan waktu kemarin? Artinya, apakah 144 mengerti feast dan jalankan feast? Meat and drink, kalau dia sampai di-redeem, Kak. Dia bukan cuman ngerti dia punya spiritual, tapi dia lakukan. Kalau orang Farisi lakukan yang feast-nya tapi nggak ngerti. 144 lakukan yang naturalnya sesuai yang diperintahkan lewat sun atau moon. Moon. Moon, mantap. Masih inget toh dulu? Itu dia. Lakukan lewat Levitikus 23 kan, salah satu moon. Kan?
Moon, Iya. itu harus dilakukan. Itu namanya depannya C apa? C. Ko, ka, 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 kave, Covenant. 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 Covenant harus di OB atau enggak? Terus. Harus. Di OB-nya apakah pakai kekuatan sendiri? Tidak. Harus ingat apa? Harus ingat apa? Ingat bahwa Tuhan Yesus masih keluar dari Mesir. Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang sanggup keluarkan dari dunia, betul? Iya. Kalau mau diredeem, make sure kuasa Tuhan yang sanggupkan kita. Jangan coba usaha menurut sendiri. Harus minta tolong Tuhan. Kalau kita pakai usaha sendiri, ujungnya kita bohong lagi. Tapi kalau kita minta tolong Tuhan, kita akan menang. Bagaimana? Bisa semua? Bisa. Oke, praise God. Ya, inilah yang kalian harus renungkan ya. Kalian mau kan jadi 144 kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kehendaki? Iya, Ci. Iya, Kak. Aduh, itu dia. Dan mantapnya first fruit 144 tidak mengalami kematian. Wow, tidak seperti Musa. Itu dia first fruit-nya. Kalau Musa mati dulu, mati baru dibangkitkan kan? Dan sebelum Tuhan Yesus. Betul nggak? Iya. Tuhan Yesus mati. Sebelum alasannya mati. 144 alasannya sudah mati. Dan mati untuk 144. 144-nya nggak perlu mati lagi. Karena Yesus sudah ambil kematiannya 144. Gimana? Jadi mereka akan hidup-hidup menyambut Tuhan Yesus. Kalau kita setia, Tuhan kehendaki kita jadi 144, kita bisa jadi. Dan walaupun Tuhan nggak kehendaki kita jadi 144, kita harus mati dianiaya jadi martir. Kehendak Tuhan yang jadi. Yang penting kita tanpa cacat. Betul nggak? Boleh? Iya, Kak. Itu dia. Jadi yang mau 104 ataupun martir, karakternya sama. Sinless, nggak berdosa, itu aja. Tapi 144 ini pasukan spesial yang akan membawa setan ke 1000 tahun. Ya, 1000 tahun kan nanti setan di dunia nggak bisa menggoda kan? Itu dia. 144 akan menang digoda setan habis-habisan dan nggak mau menyerah. Kan mereka punya keinginan daging dan semua yang setan tawarkan untuk kompromi dengan setan punya tawaran. Jadi kalau sekarang belum time of trouble, udah kompromi, apakah sudah pasti kita bukan 144? Betul nggak? Pasti. Gitu dia. Oke? Oke, NC bisa ngerti pelajaran hari ini. Sally bisa. Aca Santi bisa. Manda bisa. Kak Syasha bisa. Bisa, Kak. Bisa, Ge. Praise Begitu. God. Oke, saatnya homework. Guys. Iya, Ci. Homework time. Ya. Pas mau screenshot tadi, Iya, ini Sally. ya Ci, screenshot tugas anak-anak. Nggak Oh sempat iya ke tadi lupa ya. screenshot. Oke. Nanti Iya. habis doa ya NC kita screenshot anak-anaknya ya. Betul. Oke, nih nomor 1 dulu ya. Nomor 1, siapa saja nama first fruit yang kamu bisa sebutkan? Oke. Ada 3, oke. Sesuai yang kita pelajari ya. Siapa? Aca. Nomor 2.
itu juga pas ayatnya Revelation 14 ayat 4 ya, Gi. Ah, itu dia, Kak. Aduh, Bisa pas banget. Wih. betul. Ini English ya. Oke? Bisa? Ini udah di screenshot? Nggak jalan. Saja. Kenapa aja? Oke, screenshot time. Sudah? Sudah? Sudah, Gi. Oke, sekarang ini. Ke atas lagi dong, Ci. Oh, oke.